Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi yang indah ini kita kembali akan sujud menyembah Dia. Haleluya. Sedalamnya samudra, luasnya cakrawala, tiada yang melebihi kasih-Mu, oh Tuhan. Kau pandangku berharga, tebusku dari dosa. Darah-Mu yang mulia selamatkan hidupku.
Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara, rasanya pun belum terlambat ya untuk saya juga mengucapkan selamat tahun baru untuk kita semua. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, Ebenezer ya. Sampai di sini Tuhan sudah menolong kita. Dan saya yakin, saya percaya Tuhan akan terus melanjutkan karya dan kemurahan bahkan anugerahnya bagi setiap kita. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, biasanya memasuki tahun yang baru seperti sekarang ini, ada beberapa orang atau bahkan mungkin ada banyak orang yang mengalami ketakutan di dalam hidupnya. Saya bahkan membaca sebuah artikel beberapa hari yang lalu, dan di artikel itu disebutkan bahwa ada 1001 macam hal yang dapat menjadi sumber ketakutan manusia. Mungkin diantaranya kita ya, saya dan saudara juga mengalami ketakutan-ketakutan itu. Takut yang seperti apa Bapak Ibu Saudara? Mungkin kita takut bagaimana untuk menjalani sepanjang tahun yang baru ini. Takut jika harus berhadapan dengan kenyataan-kenyataan hidup yang pahit mungkin. Kita mungkin takut ditolak, takut dikecewakan, takut disakiti, takut mengalami pengkhianatan, entah oleh orang-orang siapa saja, entahkah oleh teman kita, oleh rekan kerja kita, oleh keluarga kita, oleh pasangan, oleh anak, oleh orang tua, atau oleh siapapun yang ada di sekeliling kita. Takut bahkan kalau ketika kita mendapati bahwa kondisi kehidupan yang tidak baik-baik saja. Mungkin kondisi keluarga kita yang tidak harmonis. Kita takut memikirkan bagaimana masa depan kita karena belum jelas, rasa-rasanya masih begitu suram yang ada di depan kita. Takut memikirkan jika keadaan finansial mungkin di sepanjang tahun ini tidak mencukupi. Apa yang kita butuhkan begitu banyak, sementara penghasilan kita mungkin tidak mencukupi apa yang menjadi kebutuhan kita. Takut kalau bisnis kita tidak lancar, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi hal-hal yang acap kali menjadi sumber ketakutan kita sebagai manusia. Nah saudara, dan dalam keadaan takut yang seperti itu, kadangkala kita ini sebagai manusia jadi cenderung mengecilkan kuasa penyertaan Tuhan, sehingga kita kehilangan keyakinan bahwa Tuhan itu selalu ada dan menyertai dan siap untuk menolong kita. Nah saudara, hari ini saya mengajak kita semua, baiklah kita mengingat sedikit dari perkataan pemazmur yang dituangkannya dalam Mazmur pasal yang ke-27 ayatnya yang pertama. Mazmur pasal yang ke-27 ayatnya yang pertama, di situ Daud mengatakan bahwa Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Baiklah, seperti pemazmur ini, biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita selalu mengarahkan hati kita hanya kepada Tuhan, dan kita belajar untuk terus menantikan Dia. Karena saudara, di dalam iman yang kepada Tuhan itu, saya bisa menjamin bahwa selalu akan ada kekuatan yang menghalau ketakutan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kepada setiap janji penyertaan, bahkan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita, saya bisa jamin selalu akan ada kekuatan yang menghalau setiap ketakutan dan keraguan kita. Saudara, kalau tahun-tahun yang lalu Tuhan menolong kita, tahun 2024 mungkin Tuhan bawa saudara ada di level 100. Bisa jadi selangkah lagi itu ada level 1000 di depan kita. Jangan takut Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kalaupun ada tantangan yang baru yang mungkin akan kita hadapi di depan kita, saya bisa menjamin bahwa pasti juga ada anugerah Tuhan yang baru buat hidup saya maupun hidup Bapak Ibu Saudara semua. Ada tuntunan Roh Kudus yang baru yang engkau perlukan ketika engkau menghadapi apapun di depan di perjalanan kehidupan ini. So, don't worry Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jangan takut, jangan khawatir. Tantangan itu selalu sepaket dengan kemampuan dari Tuhan. Tantangan yang kita alami akan kita hadapi di depan kita mungkin, saya bisa jamin
penjamin itu akan selalu sepaket dengan penyediaan bahkan pertolongan dari Tuhan. Jadi berita baik pagi ini, jangan takut Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dia Tuhan yang selalu menyertai saya dan menyertai Bapak Ibu Saudara semua. Kitab Ulangan pasalnya yang ke-31 ayatnya yang ke-8. Saya ajak saudara membaca dari kitab Ulangan pasal 31 ayatnya yang ke-8. Di situ dikatakan bahwa sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Puji Tuhan. Amin saudara. Saudara boleh pegang firman Tuhan ini. Tahun yang baru ini kita akan menghadapi perjalanan yang baru. Percayalah bahwa kita dipandu dan dituntun, bahkan hidup kita dihandle oleh tangan yang perkasa. Puji Tuhan. Sekali lagi ya, tahun yang baru ini, perjalanan yang baru akan kita tapaki. Percayalah, hidup kita dituntun, kita dipimpin, kita dipandu, bahkan kita dihandle oleh tangan yang perkasa. Satu pesan dari saya untuk Bapak Ibu Saudara semua pagi hari ini yang menyaksikan tayangan ini dimanapun saudara berada. Dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-12, kitab 1 Samuel pasal 12 ayatnya yang ke-24. Ini satu pesan dari saya untuk Bapak Ibu Saudara semua. Baiklah, ini kita jalani dalam hidup kita di sepanjang tahun 2025, di tahun yang baru ini. Di situ firman Tuhan berkata bahwa hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Puji Tuhan. Saudara, ini pesan dari saya sederhana. Kalaupun mungkin sepanjang tahun ini ada hal yang perlu kita takutkan, janganlah takut terhadap hal-hal soal penghidupan kita secara jasmani. Tapi satu hal yang paling penting adalah hiduplah, takutlah akan Tuhan. Saudara akan mengalami terobosan-terobosan yang luar biasa. Sebab firman Tuhan menjamin pagi ini bahwa dikatakan betapa besarnya hal-hal yang akan dilakukannya di antara kamu. Saudara, kuncinya cuma satu, hidup takut akan Tuhan. Maka kita akan melihat sepanjang tahun ini Tuhan menjadi pembela kita yang luar biasa. Ada banyak hal-hal besar akan Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Ketakutan-ketakutan yang secara finansial atau ketakutan-ketakutan secara jasmani, belajar taruh di kaki Tuhan dan belajar percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Terobosan akan terjadi dalam kehidupan setiap kita. Sekali lagi, tantangan apapun pasti sepaket dengan penyediaan dan pertolongan dari Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan menolong kita semua. Selamat menjalani hari yang baru ini dan menapaki sepanjang tahun yang baru ini bersama dengan Tuhan. Dia Allah Immanuel yang akan terus menyertai saya dan Bapak Ibu Saudara. Mari tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur karena kami punya jaminan yang pasti pagi hari ini bahwa Tuhan tetap menyertai hidup kami menapaki sepanjang tahun yang baru. Tetaplah Tuhan bersama dengan kami, bahkan Tuhan berjalan satu langkah di depan kami, menuntun hidup kami, memimpin bahkan menghandle hidup kami dengan tangan-Mu yang perkasa itu. Maka kami akan melihat banyak hal-hal besar Tuhan akan kerjakan dalam hidup kami. Ketika pun kami mungkin tidak mampu menghadapi kenyataan hidup kami, ada kekuatan dari Tuhan yang Tuhan sediakan untuk menolong kami. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk renungan firman-Mu. Jadilah Tuhan yang tetap memegang kendali kehidupan kami seutuhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur pagi ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.